Are you okay? Hey, us, are you okay? Hey, us. Hello, help anyone? Hey, what's wrong? Help. My friend's not opening his eyes. Jika menemukan seseorang tidak sadarkan diri, hal pertama, perkenalkan diri dan lakukan informed consent. Alright, my name is Agung Draksono. I'm the medical student. I can do the basic life support. Can I do for him? Yes, please. Oke. Halo Sobat Perluni, tahukah kamu penyebab kematian pertama di dunia adalah penyakit jantung dan pembuluh darah? Penyakit jantung dan pembuluh darah yang sering diketahui dan bersifat fatal adalah cardiac arrest atau henti jantung secara mendadak. Ketika jantung seseorang berhenti, jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh termasuk otak dan paru-paru. Kematian dapat terjadi dalam hitungan detik tanpa tindakan apapun. Menurut CDC, 9 dari 10 orang yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit meninggal dunia. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, tindakan yang harus dilakukan yaitu basic life support. Basic life support pada jantung yaitu cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru untuk menyelamatkan seseorang dari cardiac arrest atau henti jantung. Melakukan CPR dengan segera dapat melipat gandakan atau 3 kali lipat peluang hidup seseorang dari terkena henti jantung. 3 poin penting ketika melakukan basic life support. Pertama, cek kesadaran. Kedua, minta bantuan atau aktifkan sistem emergency. Ketiga, lakukan CPR dengan siklus CAB. Hal yang dilakukan, pastikan bahwa lingkungan sekitar aman. Aman untuk penolong ataupun untuk penderita. Selanjutnya, periksa kemampuan respon kesadaran penderita dengan memanggil, "Halo, halo, us, us." Menepuk-nepuk, "Us, us, us." Selanjutnya, rangsang nyeri. Lihat pernapasan. Lalu meminta pertolongan untuk mengaktifkan sistem layanan gawat darurat di 119 atau sistem kode biru di rumah sakit. Bila tidak ada orang lain di dekat penolong untuk membantu, penolong menelpon sistem layanan gawat darurat. Halo, saya Agung Draksono menemukan seorang laki-laki umur 23 tahun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya, lokasinya di kawasan Baragelora Cita, Jalan Perluni Tiongkok nomor 22. Baik, saat menghubungi sistem layanan gawat darurat, pertama, perkenalkan diri, jelaskan apa yang terjadi, kondisi penderita, lokasi, jelaskan apa yang akan dilakukan, dan tanyakan berapa lama ambulan akan datang. Kemudian, pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa penderita dalam keadaan tanpa nadi. Pemeriksaan dengan melakukan perabaan denyut nadi arteri karotis dalam waktu maksimal 10 detik. Pemeriksaan arteri karotis dilakukan dengan memegang leher penderita dan mencari trakea dengan 2-3 jari. Selanjutnya, dilakukan perabaan bergeser ke lateral sampai menemukan batas trakea dengan otot samping leher, tempat lokasi arteri karotis berada. Jika nadi tidak teraba, lakukan CPR dengan siklus CAB, compression, airway, breathing. Compression, kompresi dada. Sebelum melakukan kompresi dada, pastikan penderita dibaringkan di tempat datar dan keras. Lutut penolong berada di sisi bahu penderita. Posisi badan tepat di atas badan penderita, bertumpu pada kedua tangan. Menentukan lokasi kompresi dada dengan cara meletakkan tangan saling berkaitan di bagian setengah bawah sternum. Jari-jari kedua tangan dirapatkan, diangkat agar tidak ikut menekan, dan tumpuannya di telapak tangan. Posisi tangan menetap, posisi lengan lurus, kekuatan tekanan tangan pada badan. Selanjutnya melakukan high quality CPR dengan siklus 3:2 dengan prinsip 5. Yang pertama, melakukan push fast, yaitu melakukan kompresi sebanyak 100 sampai 120 per menit. Yang kedua, push hard. Jadi, kedalaman ketika kita mengkompresi itu kedalamannya sedalam 5 cm. Nah, jadi seperti tadi itu, jadi harus full ke dalam sampai 5 cm.
Selanjutnya, ketiga, compress recoil. Biarkan dada mengembang secara sempurna setelah kita melakukan kompresi. Seperti ini. Seperti itu. Dan selanjutnya, yang keempat adalah minimal interruption. Seminimal mungkin melakukan interupsi. Dan terakhir, kelima, hindari pemberian nafas bantuan secara berlebihan. Setelah memberi kompresi, lakukan pembukaan airways atau jalan nafas menggunakan head tilt chin lift maneuver, mendorong kepala ke belakang sambil mengangkat dagu dengan cara meletakkan telapak tangan ke dahi penderita, menekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan, meletakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah tangan di bawah bagian ujung rahang penderita, mengadahkan kepala dan menahan atau menekan dahi penderita secara bersamaan sampai kepala pasien pada posisi ekstensi. Selanjutnya, breathing, pemberian nafas bantuan mouth to mouth, mempertahankan posisi head tilt chin lift yang dilanjutkan dengan menjepit hidung menggunakan ibu jari dan telunjuk. Membuka sedikit mulut penderita, tarik napas panjang dan tempelkan rapat bibir penolong melingkari mulut penderita. Kemudian hembuskan napas lambat setiap tiupan selama 1 detik dan pastikan sampai dada terangkat. Memberikan 2 kali napas bantuan masing-masing dalam waktu 1 detik. Sesuai volume tidal yang cukup untuk mengangkat dinding dada. Berikan 2 kali nafas bantuan setelah 30 kompresi. Tetap pertahankan head tilt chin lift, lepaskan mulut penolong dari mulut penderita. Lihat apakah dada penderita turun waktu ekshalasi. Jika bantuan pernapasan mouth to mouth sulit dilakukan, lakukan mulut ke hidung. Caranya, katupkan mulut penderita disertai chin lift. Kemudian hembuskan udara seperti pernapasan mouth to mouth. Buka mulut penderita ketika ekshalasi. Lakukan kompresi CAB sebanyak 5 siklus. 1 siklus terdiri dari 30 kompresi dengan 2 bantuan napas. Lalu lakukan evaluasi denyut nadi. Baik, kita akan melakukan 1 kali siklus. Jadi yang tadi dirapatkan tangannya dan pastikan di daerah di bawah setengah sternum. Sini ya. Ingat 30 kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi itu adalah 1 siklus. Jika denyut nadi arteri karotis teraba, nafas spontan, selanjutnya membaringkan pasien dalam recovery position dengan cara lengan yang dekat dengan penolong diluruskan ke arah kepala. Lengan yang satunya menyilang dada. Kemudian tekankan tangan tersebut ke pipi. Dengan tangan penolong yang lainnya, raih tungkai jauh tepat di atas lutut dan angkat. Tarik tungkai tubuh pasien terguling ke arah penolong. Baringkan miring dengan tungkai atas membentuk sudut dan menahan tubuh dengan stabil agar tidak menelungkup. Lalu periksa pernapasan secara teratur. Tetapi, jika denyut nadi arteri karotis belum teraba, ulangi lakukan kompresi dada sebanyak 5 siklus. Selanjutnya, penolong terus melakukan CPR hingga tim medis gawat darurat tiba dengan membawa AED, Automated External Defibrillator, atau hingga terjadi ROSC, Return of Spontaneous Circulation, atau penolong kelelahan sehingga kalau diteruskan akan membahayakan penolong. Sobat perlu nih, basic life support sangatlah penting. Melakukan CPR atau resusitasi jantung paru adalah prosedur gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang jika mengalami henti pernapasan atau jantung sampai mendapatkan perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap dari kita harus bisa melakukan basic life support karena hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup seseorang.